Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Bapak dan Ibu dosen Universitas Jayabaya yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan saya waktu sebentar di sela kegiatan pengajian pagi hari ini. Dan Bapak Ibu dosen sekalian, terus terang saya cukup kagum dengan keantusiasan Bapak dan Ibu dosen sekalian untuk menghadiri kegiatan di pagi hari ini. Karena tidak banyak orang di luar sana yang terlalu sibuk ya dengan pekerjaannya itu sampai lupa bahwasanya dia harus menyempatkan dirinya untuk sekali-sekali untuk meningkatkan keimanannya dia dengan Allah SWT lewat belajar agama itu. Namun Bapak dan Ibu dosen sekalian ini masih menyempatkan waktu untuk meningkatkan kualitas imannya dengan belajar agama setiap Sabtu pagi di masjid kampus yang mulia ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andrian Sekirharjo, bisa dipanggil Andrian. Saya mahasiswa semester 5 di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Saya juga perwakilan relawan di Yayasan Bangkit Bersama. Dan jika saya ditanya, alasan saya membantu yayasan ini adalah murni untuk membantu sesama. Namun, karena saya masih belum punya pekerjaan dan penghasilan, sehingga saya hanya bisa membantu lewat tenaga saja. Mungkin sebagian besar dari Bapak dan Ibu dosen ini sudah mengetahui Yayasan Bangkit Bersama itu seperti apa. Tetapi masih belum mengetahui secara pasti lokasi spesifik maupun patokan dari Yayasan Bangkit Bersama ini. Nah, izinkan saya menyampaikan informasi patokan ataupun lokasi spesifik dari Yayasan Bangkit Bersama ini. Patokannya sendiri yaitu di dekatnya kampus ITS, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga dari kampus ITS itu tinggal lurus saja ke bundaran ITS. Dari bundaran ITS tersebut bisa keluar ke Jalan Putri Tambak. Sekitar situ tinggal 1 kilo saja nanti ketemu bundaran kecil Pakuwon. Dari situ tinggal belok kanan, tinggal lurus saja. Nah, lurusnya sekitar 500 meter saja dari situ, dan lokasi yayasan terletak di sebelah kanan jalan. Dan alamat lengkapnya sendiri yaitu di Jalan Putri Tambak nomor 80. Bapak dan Ibu sekalian, jika kita berbicara tentang Idul Adha, yang ada di dalam benak diri kita maupun di pikiran kita pasti akan teringat dengan suasana ramainya penyembelihan hewan kurban yang sangat ramai sekali, yang dimana saat dilakukan penyembelihan di masjid-masjid itu banyak sekali anak kecil yang ingin menonton penyembelihan tersebut karena dirasa sangat seru sekali. Dan jika saya ingat pengalaman saya waktu SD dulu, saat penyembelihan di sekolah itu ada momen yang sangat menyenangkan atau sangat seru sekali, yaitu saat salah satu hewan kurban di sekolah tersebut yaitu sapi ingin disembelih, dan sapi tersebut ingin dilepas dari ikatannya, ingin dibawa ke tempat penyembelihannya. Ternyata sapi tersebut kabur dari cengkeraman takmirnya. Nah, lantas sapi tersebut lari tunggang langgung mengejar semua orang-orang. Nah, waktu itu saya dan teman saya berada di dekat sapi itu.
dan sangat ketakutan sekali karena takut ditabrak oleh sapi tersebut. Dan saya dan teman saya langsung lari terbirit-birit dari sapi tersebut. Dan jika saya ingat sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dalam 1 bulan itu saat Idul Adha, pasti kita akan muak sekali dengan makanan daging ataupun olahan-olahan dari daging kurban tersebut, maupun dari sapi maupun kambing. Dan pasti olahannya itu pasti itu saja, yang dimana dari rendang, gulai, sate. Dan jika saya ingin mendeskripsikan rasa dari 3 makanan tersebut, pasti akan sama, yaitu dari gurih, asin, manisnya sendiri, dan lain-lain. Dan juga rasa dari daging teksturnya yang sangat lembut sekali kalau kita masak yang lama sekali. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mengingat sekali lagi dalam momen Idul Adha tersebut, pasti sampai 1 bulan itu kita akan pasti membersihkan gigi kita. Karena apa? Karena pasti akan ada selalu tersangkut daging di sela-sela gigi kita. Namun ternyata tidak semua orang bisa merasakan seperti itu. Nyatanya ada salah satu desa di daerah, kalau kita bisa kategorikan seperti, yaitu daerah 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan termiskin. Nama desa tersebut adalah Desa Sumberpring. Desa Sumberpring ini terletak di kaki Gunung Arjuno. Jumlah penduduknya sendiri sekitar 70 orang. Dan sebagian besar mereka bekerja sebagai petani musiman dan pencari kayu bakar. Mereka juga sehari-harinya hanya makan seperti jagung, singkong, dan makan makanan yang hanya bisa ditumbuh saat musiman saja, Bapak dan Ibu. Sehingga mereka ini hanya 10 tahun saja, mungkin selama 10 tahun ini tidak pernah merasakan suasana ramai penyembelihan kurban itu seperti apa. Dan bahkan jarang sekali mereka itu merasakan nikmatnya tekstur daging itu seperti apa, ataupun rasa olahan makanan daging itu seperti apa. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kami Yayasan Bagi Bersama melihat masalah tersebut, kami sangat ingin membantu sekali masyarakat desa Sumberpring tersebut dengan membuat sebuah program, yaitu program yang bernama Program Kurban Pak Kumis, singkatan dari Program Kurban untuk Masyarakat Miskin. Jika Bapak dan Ibu sekalian ingin berpartisipasi dalam program ini, tentu saja manfaat yang didapat selain meneladani Nabi Ibrahim ataupun untuk menggugurkan kewajibannya, selain itu yaitu untuk membantu masyarakat desa Sumberpring. Membantu apa? Membantu untuk masyarakat desa sana merasakan selama setahun sekali itu bagaimana rasanya suasana ramai saat penyembelihan, ataupun seperti saya merasakan pengalaman ketakutan maupun keseruan dikejar sapi yang ingin kabur dari penyembelihan tersebut karena takut. Dan saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya selama 1 bulan tersebut mereka itu sampai muak dengan olahan-olahan seperti rendang, daging, rendang, gulai, sate, yang dimana rasanya pasti akan selalu manis, gurih, asin. Dan juga mungkin saya teringat ya bahwa mungkin sangat lucu sekali bagaimana mereka merasakan
daging yang tersangkut di sela-sela daging sampai susah untuk membersihkannya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Selain itu juga, jika Bapak dan Ibu sekalian berkurban di Yayasan Bagi Bersama ini, kami tentu akan memilih sapi yang kualitasnya terbaik, yaitu sapi yang bobotnya sesuai standar, dan kami juga akan mendatangkan dokter hewan supaya untuk memeriksa sapi tersebut apakah layak untuk dikurbankan dan terbebas dari segala penyakit-penyakit dari kanker hati maupun yang lainnya. Dan juga selain itu Bapak sekalian, setelah sapi itu kami beli, sapi itu tentu akan kami rawat dengan sebaik-baiknya. Kami akan beri makan, beri minum, sehingga sapi tersebut akan layak, akan senantiasa sehat selalu sampai pelaksanaan hari raya Idul Kurban tersebut. Nah, menjelang mendekat hari raya Idul Kurban tersebut, sapi maupun kambing tersebut akan kami kirim langsung menggunakan truk supaya mereka di masyarakat Desember Desa Prinsana bisa merasakan ramainya penyembelihan hewan kurban itu seperti apa, sehingga kami titipkan kepada takmir masjid terdekat untuk melaksanakan penyembelihan Idul Kurban di sana. Selain itu Bapak dan Ibu sekalian, tentu kami juga akan menyediakan dokumentasi laporan-laporan kegiatan selama Idul Adha ini. Kami akan memberikan dokumentasi tentang sapi Bapak Ibu sekalian, proses pembeliannya, saat perawatannya sendiri, saat tiba di yayasan, dan juga saat kita kirim ke masyarakat desa Sumber tersebut. Dan Bapak Ibu tenang saja, pasti akan kami terus kabari, terus berikan dokumentasi. Saat sapi tersebut datang ke Sumber Print sampai, pasti akan kami beri dokumentasi dan video penyembelihan hewan sapi maupun kambing. Dan tentu saja kami akan memberikan dokumentasi pembagian daging mentah tersebut kepada masyarakat desa Sumber Print di sana. Selain itu Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja kami selain memberikan olahan daging mentah saja, tetapi kami akan olah menjadi makanan siap saji seperti rendang, gulai, sati, sehingga mereka bisa merasakan daging yang tersangkut di sela-sela gigi itu seperti apa, sampai-sampai susah membersihkannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari segitu besar manfaatnya, tentu harga yang bisa saya sampaikan, yaitu yang pertama ada kurban kambing sekitar 4 juta rupiah dengan bobot sekitar 20 kilo dan ukuran daging bersih sekitar 2-5 kilo. Dan yang kedua yaitu kurban sapi yang berharga sekitar 25 juta dengan bobot sekitar 360 kilo dengan perolahan daging sekitar 30-60 kilo. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu kurban kolektif yang seperti Bapak dan Ibu sekalian lakukan tahun lalu. Kurban kolektif ini yaitu sekitar 3-4 juta saja Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, bersediakah membantu masyarakat desa Sumber Print ini? Karena jika saya bicara tentang harga, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kita ini sudah mendekati menjelang hari raya Idul Adha sekitar 3 bulan saja, dan memang lumrah sekali bahwasanya jika kita mendekati hari raya pasti akan naik harga suatu bahan pokok maupun yang lainnya. Nah, dan juga Bapak dan Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sekalian tidak mau membantu dalam tahun ini, pasti masyarakat desa Sumber Print saat itu juga
tidak akan mungkin merasakan tahun ini maupun tahun-tahun setelahnya itu merasakan bagaimana rasanya suasana ramai saat penyembelihan hewan Idul Kurban, maupun merasakan daging yang tersangkut di sela-sela gigi itu seperti apa. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu sekalian, kurban ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja Bapak dan Ibu sekalian, tetapi Bapak dan Ibu sekalian bisa turut langsung membantu. Tidak perlu menunggu siapapun itu. Bisa langsung turut membantu untuk masyarakat Desa Sumber Pring untuk merasakan bagaimana suasananya seperti pengalaman saya dikejar sapi yang takut sembelih seperti apa, makan rendang seperti apa, dan daging yang tersangkut sela gigi seperti apa. Dan jika saya konkretkan ya Bapak Ibu sekalian, mungkin di perkotaan ini kita sudah sering sekali makan daging. Nah, dimana saya lihat ya Bapak Ibu sekalian, di luar sana, Bapak dan Ibu sekalian ternyata saat pengajian ini sering prasmanan ya ternyata. Prasmanannya sendiri, yaitu sangat enak sekali. Ada rendang, gulai, sate. Nah, tentu berbeda dengan masyarakat desa Sumber Pring ini, yang selama 10 tahun jarang sekali merasakan makan daging itu, tekstur dagingnya sendiri, empuknya seperti apa, rasa tersangkut di sela-sela gigi seperti apa, itu seperti apa. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, dari manfaat yang segitu besarnya, bersediakah Bapak dan Ibu sekalian membantu masyarakat Desa Sumber Pring saat ini juga? Mungkin akan saya catat terlebih dahulu, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin dari Bapak Rizky mungkin sekitar 3 sapi mungkin. Oh, salah ya Bapak ya. Mungkin satu sapi saja ya Bapak. Masya Allah, barakallahu. Terima kasih ya Bapak ya. Mungkin dari Ibu Sumarni mungkin sekitar kurban kolektif mungkin Bu, seperti tahun lalu. Sekitar 3 juta mungkin Bu, atau jangan-jangan sekarang ingin naik lagi Bu menjadi 5 juta Bu. Oh salah ya Bu ya, 4 juta saja ya Bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma innaka ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.